Nah, baru dalam 3 bulan terakhir ini kami diundang oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk beberapa badan eksekutif mahasiswa, diantaranya adalah GMNI, HMI, IMM, kemudian PMII, dan beberapa ormas lainnya mengundang saya ya, dalam berdiskusi, utamanya tentang wawasan kebangsaan dan pengalaman saya di politik. Alhamdulillah hari ini ya bertepatan dengan hari ulang tahun saya ke-61. Saya bisa mengundang teman-teman, terutama dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dari ya rekan-rekan wartawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi sebetulnya buku yang saya buat ini saya buat 1 tahun yang lalu, bertepatan dengan ulang tahun saya ke-60, launchingnya itu. Namun pada saat itu ya terus terang saja, saya belum untuk menyebarkan buku ini ya, karena pertama pada saat itu saya masih dalam situasi yang masa transisi ya, karena situasi pada waktu itu posisi saya masih terombang-ambing antara bisa bertahan atau tidak bertahan sebagai ketua DPRD. Karena saat itu kita launching itu 2 bulan sebelum putusan PT UN ya, sebelum PT UN. Kemudian alhamdulillah 2 bulan setelah itu Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan saya. Namun pada saat itu juga kami belum punya rasa percaya diri, karena kami takut dianggap oleh masyarakat sombong, takabur atau apa ya, sehingga kami belum berani menyebarkan. Nah, baru dalam 3 bulan terakhir ini kami diundang oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk beberapa badan eksekutif mahasiswa, diantaranya adalah GMNI, HMI, IMM, kemudian PMII, dan beberapa ormas lainnya mengundang saya ya, dalam berdiskusi, utamanya tentang wawasan kebangsaan dan pengalaman saya di politik. Di antaranya juga menanyakan tentang pengalaman saya pada waktu saya terkena kasus diksi limbah ya. Dan biasa setiap ya kami mencoba untuk meluruskan persoalan tersebut, mencoba untuk meluruskan, tidak menyalahkan siapa-siapa, karena bagi saya kasus diksi limbah tersebut ini merupakan satu pembelajaran untuk banyak orang lah ya. Pertama untuk diri saya sendiri dan pejabat publik lainnya, di mana dalam menyampaikan satu statement itu memang harus berhati-hati ya. Karena sekarang kan era digital, orang cepat mempunyai tafsir atau persepsi yang berbeda. Yang kedua, para pengambil keputusan, diantaranya kalau dalam kasus saya Badan Kehormatan dan Paripurna, dalam mengambil keputusan itu harus pure berdasarkan satu analisis yang kuat ya. Kemudian yang ketiga juga kepada masyarakat ya. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat karena itu dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak. Nah, pada waktu kasus saya itu kan banyak pihak yang terlalu memaksakan kehendak. Itu. Dan yang keempat ya, yang kelima juga teman-teman wartawan ya. Teman-teman wartawan juga harus bertanggung jawab dalam memberitakan satu pemberitaan ya. Jangan sampai berita ini kalau tidak bertanggung jawab, berita ini justru akan menimbulkan satu konflik horizontal. Itu yang jadi ini merupakan satu pembelajaran politik. Nah, dalam bedah buku ini desakan dari beberapa elemen masyarakat. Setelah kami berdiskusi dengan mahasiswa, biasanya kan di akhir diskusi itu kami diberi cindera mata. Kemudian kami membalas dengan memberi buku itu. Nah, setelah dibaca mungkin oleh beberapa teman mahasiswa, Pak katanya sebaiknya ini dilakukan bedah buku. Oke, kita lakukan. Dan hari ini alhamdulillah dihadiri oleh Profesor Dr. Gede Panca Astawa. Beliau adalah pakar hukum tata negara, juga beliau adalah guru besar Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian juga kami mengundang langsung Dr. Niknik M. Kuntarto. Dia ahli bahasa, dia novelis, dan dia juga mempunyai sekolah khusus bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah beliau semua hadir, juga para kiai yang dulu meluruskan persoalan ini dari sisi agama. Saya mengambil satu pendapat dari seorang sastrawan besar, bahwa sepandai-pandainya orang, setinggi-tingginya pengalaman,
kalau tidak dituangkan dalam sebuah tulisan, itu pengalaman itu akan hilang dengan sendirinya. Maka saya mencoba, kebetulan saya punya sedikit pengalaman dulu sebagai jurnalis juga, saya ikut menulis, ya. Maka itu yang kami lakukan, ya. Bukan berarti tinggi pengalaman saya atau bukan berarti tinggi ilmu saya, luas pengalaman saya, tapi ini hanya sekedar sumbangan pemikiran dari apa yang pengalaman saya di bidang politik. Filosofi saya, ya mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya tuangkan ini bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi, terutama bagi anak muda, bagi mahasiswa, menjadi inspirasi. Buku ini isinya dari sejak saya lahir, kemudian beranjak dewasa, kemudian saya terjun ke bidang politik, dan terutama 70% atau 60% lah itu tentang kasus yang paling berat saya hadapi kemarin.